Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Surat Luqman ayat ke-17. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Kaum muslimin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah untuk berjuang mempelajari diri kita untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi manusia yang seimbang dalam menjalankan hidup ini. Kita diminta oleh Allah untuk selalu memperbaiki diri, untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Dalam surat Luqman pada ayat yang ke-17 ini Allah mengisahkan kepada kita sekalian, ternyata manusia itu di dalam hidupnya diminta oleh Allah untuk melakukan sholat yang baik. Karena di dalam sabda Rasulullah disampaikan bahwa sesungguhnya nanti di akhirat kita ini akan ditanya oleh Allah, akan dikoreksi oleh Allah dari hasil kehidupan kita di dunia ini dengan melihat sholat kita. Kalau manusia itu mau melaksanakan sholat dengan baik, maka manusia itu dianggap oleh Allah baik. Tapi kalau dilihat sholatnya kok masih banyak yang mencelek, sholat kebut-kebutan, dan ini tidak hanya sholat, berdoa saja Allah sampaikan di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah sampaikan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah
Kata Allah pada saat itu menagih kepada Nabi Muhammad yang masa kenabiannya 3,5 tahun. Nabi Muhammad ditagih oleh Allah, belum saatnya kah kita ini melakukan doa dengan khusyuk, doa yang sungguh-sungguh, doa yang dilakukan bukan hanya kebut-kebutan, bukan hanya main-main. Apa maksudnya di sini? Allah sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya sholat atau doa yang kita lakukan ke hadirat Allah ini kita diperintahkan untuk melakukan yang sungguh-sungguh. Sama dengan kualitas takwa yang dimiliki oleh manusia ini, diminta oleh Allah, bertakwalah kamu yang sungguh-sungguh bertakwa. Haqqa tuqatih, bahasanya Al-Quran itu. Kita dituntut oleh Allah untuk memiliki takwa yang sebenar-benarnya. Allah tidak butuh ketakwaan kita ini suatu saat api, suatu saat elek. Tidak dibutuhkan orang yang seperti itu. Yang dinilai oleh Allah dengan satu amalan yang baik itu kalau amalan ini dilakukan dengan istiqomah. Sholat sing api. Istiqomah setiap saat kita kalau sholat selalu melakukan dengan cara yang baik. Karena apa? Dengan sholat yang baik ini, kalau dilakukan dengan baik, dengan khusyuk, maka manusia itu akan memiliki daya cegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut 45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Di dalam sholat yang dilakukan oleh seseorang dengan khusyuk, maka sholat itu akan memiliki daya cegah terhadap perbuatan manusia itu dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya di dalam ibadah puasa ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan perbaikan diri kita yang asalnya sholatnya dengan cepet-cepetan, yang asalnya doanya itu kebut-kebutan, tidak dilakukan dengan sadar. Jangankan dengan sadar, kadang-kadang bacaannya saja tidak lengkap. Sering kita jumpai di masyarakat, sampai berdoa itu ndak karuan. Karena apa? Karena dia tidak ngerti bahwa sesungguhnya perintah Allah diperintahkan untuk berdoa dengan khusyuk. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Zikir kepada Allah itu harus dilakukan dengan khusyuk. Subhanallah, kita sadari bahwa sesungguhnya yang maha suci itu Allah. Kita tidak suci, kita ini banyak dosa. Makanya karena kita ini sadar bahwa kita ini banyak dosa, kita lakukan doa dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak asal pokoknya yang penting berdoa. Itu prinsipnya orang bodoh. Pokoknya sholat, pokoknya doa. Yang penting sholat, yang penting doa, itu orang bodoh. Tapi orang yang berpikir, orang yang menggunakan akalnya, kita akan punya prinsip yang berbeda. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, asal kita sholat, bablas itu.
Makanya di dalam pembentukan pribadi yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya itu melalui sholat. Ya bunayya aqimis sholat, hai anakku dirikanlah sholat. Setelah kita lihat ternyata Luqmanul Hakim itu hidupnya di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud sudah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat, untuk membentuk pribadi manusia menjadi yang baik. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada anak itu dengan cara yang baik. Wanha anil mungkar, dan larang anak itu dalam melakukan perbuatan yang jelek. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpa kepada dirimu. Nah, di sini punya arti bahwa sesungguhnya sholat itu penting, sehingga kalau manusia itu belum mampu melakukan sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang sesuai dengan syariat yang digariskan oleh Allah, berarti manusia ini belum mampu melakukan syariatnya Allah dengan baik yang lainnya. Dan dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang paling awal pada hamba Allah ini untuk dihisab di akhirat nanti itu adalah sholatnya. Sehingga kalau sholat belum mampu ditegakkan dengan cara yang baik, maka yang lain sudah dipastikan belum baik. Saya yakin yang ngoplos Pertamina itu tidak sholat orangnya. Karena apa? Bukti telah ditunjukkan bahwa dia masih mau nyolong, mau memanipulasi. Yang dia kerjakan itu sebenarnya untuk mensejahterakan manusia, tapi gara-gara perbuatannya yang dilakukan dengan cara yang curang, karena dia tidak melaksanakan sholat dan lain sebagainya, akhirnya dia merugikan orang banyak. Loh, itu salah satu tanda bahwa orang ini belum mampu melaksanakan sholat dengan baik. Karena apa? Karena sholat yang dilakukan dengan baik, dia itu akan mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Luqman ayat 17 ini, bahwa sesungguhnya sholat yang dilakukan oleh manusia itu akan mampu menjadikan dirinya menjadi manusia yang baik. Begitu pula di dalam ibadah puasa yang kita lakukan, kita dilatih oleh Allah untuk mencegah dari hal-hal yang tidak penting. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, kita harus melakukan sholat yang baik, yang dianggap oleh Allah berbahagia orang-orang yang beriman itu, yang mau melakukan sholat dengan baik. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, yang kaitannya dengan puasa, kita belajar mencegah kemauan hawa nafsu kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi sesuatu yang tidak penting. Berbicara kalau tidak penting tidak usah dibicarakan.
Kalau tidak bisa berbicara yang baik, kata Rasulullah, memang perintahnya Rasulullah, fal yakul khairan, berbicaralah yang baik, auliyasmut atau diam. Ini perintah Allah. Makanya di dalam ibadah puasa kita jangan menganggap bahwa sesungguhnya puasa itu kita hanya diperintah untuk mencegah makan, minum, berkumpul suami istri. Tidak hanya itu. Kita diperintahkan untuk mencegah pembicaraan yang tidak penting, mencegah perbuatan yang tidak penting. Kalau tidak penting tidak usah dipaksakan. Apalagi ada satu pilihan, misalnya ada saat-saat manusia itu harus memohon dengan serius kepada Allah, sehingga kata Rasulullah ada waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Apa itu? Di antara adzan dan iqamah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Jangan sambil nunggu adzan dan iqamah kita berbicara tentang sepak bola, kita berbicara tentang yang lain. Jangan. Usahakan ini kita lakukan. Kita gunakan kesempatan yang baik. Sama dengan di bulan puasa ini, kesempatan bagi kita untuk melakukan mustajabah, melakukan pendekatan kepada Allah dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kita kadang-kadang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan sengaja. Kalau kita perhatikan, kita ini kadang-kadang sudah nyadari bahwa diri kita ini sudah tua. Kalau orang yang sudah tua itu tidak akan bertambah jadi muda, tidak mungkin. Dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, umur itu sudah banyak. Kalau kita tidak memanfaatkan apa yang disampaikan oleh Allah yang berupa umur, kesempatan berupa umur ini, kalau kita tidak pandai memanfaatkan, maka kita ini tergolong orang-orang yang merugi. Sama-sama sehari semalam diberikan kesempatan oleh Allah 24 jam. Kadang-kadang berdoa saja kita kebut-kebutan. Buat apa kita kalau kebut-kebutan? Waktunya panjang sekali yang diberikan oleh Allah. Mumpung kita masih hidup dan sebentar lagi kita mati. Jangan berharap kita ini hidup terus, karena orang semakin tua semakin sulit di dalam hidupnya. Maka kita harus minta kepada Allah, jadikanlah umur kita ini umur yang bermanfaat. Kesempatan yang kita miliki ini gunakan yang sebaik-baiknya. Kita sudah berumur 60 tahun kurang lebih. Jadi kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah, sementara kita masih sering melakukan main-main dengan sholat kita. Kita masih sering melakukan main-main dalam zikir kita. Padahal kita sudah dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 16, kita diperintahkan untuk zikir yang khusyuk, untuk mengkhusyukkan zikir kita kepada Allah. Ini jelas bukan main-main. Kalau kita masih main-main berarti kita ini sudah memiliki karakter yang tidak baik. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, mari kita gunakan yang baik kesempatan ini.
Jangan kita sia-siakan, jangan kita jadikan mainan zikir kita ini, karena Allah perintahkan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menanggapi dengan main-main, itu namanya kezaliman. Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, tapi kita tidak mampu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah ini dengan baik. Mudah-mudahan pada kesempatan puasa bulan ini kita masih mampu untuk menyempurnakan diri kita. Meskipun tidak mungkin kita ini akan menjadi manusia yang sempurna, paling tidak kita ini ada perbaikan kualitas dalam menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih membimbing diri kita sekalian, sehingga kita di dalam hidup ini tidak hanya sekedar main-main. Kita dalam hidup ini kita harus mensyukuri nikmat Allah, bukan malah mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.